Halo semua, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas tuntas penjelasan Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, mengenai kondisi ekonomi Indonesia terkini. Banyak banget poin menarik yang beliau sampaikan, mulai dari rekor IHSG sampai harga tiket pesawat. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Pertama, soal indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat cetak rekor baru. Menurut Pak Menteri, ini bukan sekadar euforia sesaat. Kenaikan ini mencerminkan kuatnya fundamental ekonomi kita dan menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam siklus ekspansi jangka panjang. Rekor ini juga menjadi bukti kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama karena prospek pertumbuhan ekonomi kita yang dinilai masih sangat baik. Saat ditanya mahasiswa bagaimana cara pemerintah memberikan outlook ekonomi yang realistis, beliau menekankan pentingnya pemahaman teori ekonomi yang mendalam dan pengalaman panjang dalam merumuskan kebijakan. Jadi, semua proyeksi itu ada dasarnya, bukan asal bicara. Nah, ada juga sorotan dari industri manufaktur. Mereka khawatir kontribusi sektor ini terhadap ekonomi menurun dan ada kendala pasokan bahan baku. Pemerintah merespons dengan tegas. Manufaktur harus kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi kita. Tanpa manufaktur yang kuat, sulit mencapai pertumbuhan yang tinggi. Lalu, kita masuk ke isu yang sering jadi perbincangan, yaitu utang negara. Pak Purbaya menegaskan, yang paling penting itu bukan cuma angkanya, tapi rasio utang dan defisit terhadap PDB dan posisi fiskal Indonesia saat ini masih sangat aman. Bahkan lebih baik dibandingkan banyak negara maju. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Soal tiket pesawat yang mahal gimana? Beliau mengakui ini isu kompleks yang melibatkan kementerian teknis lain. Tapi, pemerintah tidak tinggal diam. Ada rencana subsidi musiman dan yang terpenting, terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat kita meningkat. Kalau kantong kita lebih tebal, harga tiket jadi terasa lebih terjangkau kan? Pemerintah juga terus berupaya menurunkan suku bunga kredit. Caranya dengan meningkatkan likuiditas di pasar dan melakukan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ini penting agar dunia usaha bisa lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk berekspansi. Di sisi lain, untuk mengamankan penerimaan negara, bea cukai akan makin canggih. Penerapan teknologi seperti X-ray dan kecerdasan buatan atau AI diharapkan bisa menekan praktik manipulasi impor dan meningkatkan kepatuhan para importir. Terakhir, Pak Menteri menegaskan komitmennya untuk mengawasi belanja setiap kementerian. Uang negara harus digunakan tepat sasaran. Tidak boleh ada kebocoran, dan harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai penutup, beliau menyampaikan pesan optimis dengan menjaga permintaan domestik dan sinergi kebijakan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berpeluang tembus di atas 6%. Ini adalah target yang ambisius, tapi sangat mungkin tercapai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian seoptimis pemerintah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Terima kasih sudah menonton.